Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan presentasikan tentang penetapan harga dalam praktik. Yang A, penetapan harga dalam praktik. Ciptono mengatakan bahwa agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga produk juga merupakan salah satu faktor yang penting bagi perusahaan karena terkait strategi perusahaan untuk dapat bertahan hidup dan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Poin yang B, marginalist pricing pada keadaan ketidakpastian. Dalam marginalist pricing terdapat 3 metode, yakni A. Penggunaan taksiran kurva permintaan dan MC. Metode ini menggunakan taksiran fungsi permintaan untuk menentukan penerimaan marginal MR, di mana dapat dirumuskan yaitu MR sama dengan MC. Contohnya, diketahui persamaan Q sama dengan minus 0,5P ditambah 70 dan TC sama dengan 2Q kuadrat dikurang 35Q ditambah 250. Maka ditanya jumlah produk dan harga produk atau P. Pembahasannya Q sama dengan minus 0,5 ditambah 70. Lalu minus 0,5 dipindahkan ke ruas kiri jadi positif 0,5 sama dengan 70 dikurang Q. Maka dapatlah harga produk atau P 140 dikurang 2Q. Selanjutnya TR sama dengan P dikali Q sama dengan 140 dikurang 2Q dikali Q. Maka sama dengan 140 dikurang 2Q kuadrat. MR sama dengan 140 dikurang 4Q, TC sama dengan 2Q kuadrat dikurang 35Q ditambah 250. Maka MC sama dengan 4Q dikurang 35. MR sama dengan MC 140 dikurang 4Q sama dengan 4Q dikurang 35. 4Q dikurang 4Q sama dengan 140 dikurang 35. Maka minus 4Q dikurang 4Q sama dengan kan 8Q positif. Sama dengan 175 Q. 107 atau 21,87,5 dibulatkan Q menjadi 22 unit. P atau harga produk sama dengan 140 dikurang 2Q sama dengan 140 dikurang 2 kali 22 sama dengan 140 dikurang 44. Maka P sama dengan 96. Selanjutnya metode penggunaan taksiran elastisitas harga dan MC. Metode ini menggunakan elastisitas produk untuk menentukan harga suatu produk. Yang terakhir ini metode penggunaan taksiran biaya dan penerimaan inkremental, di mana metode ini memperhatikan perubahan pada penerimaan total TR dan perubahan pada biaya TC. Selanjutnya ada metode rule of time pricing. Istilah rule of time pricing atau dalam istilah mudahnya gampangan sebenarnya sudah lama sekali dikenal oleh pengambil keputusan bisnis, di mana menggunakan metode merupakan jalan pintas agar si pembuat keputusan bisnis mampu menghemat biaya dan waktunya. Bisa kita lihat, metode rule of time pricing ini paling umum dikenal dengan cara markup pricing atau cost plus pricing. Adalah cara menentukan harga melalui penambahan suatu persentase tertentu pada biaya langsung atau biaya variabel rata-rata AFC dari suatu produk. Maka dapat disimpulkan P sama dengan AFC ditambah X persen buka kurung AFC tutup kurung, di mana X adalah persentase markup yang diinginkan. Markup tersebut merupakan kontribusi per unit terhadap biaya overhead dan laba. Dan karena itu, penentuan nilai markup tersebut berarti juga menentukan margin kontribusi atau CM. Yang pertama, biaya produksi. Menurut Arsyad, istilah biaya bisa diartikan bermacam-macam dan pengertiannya pun berubah-ubah tergantung pada bagaimana biaya tersebut digunakan. Contohnya, jika kita membeli sebuah produk secara tunai dan kemudian segera menggunakan produk tersebut, maka tidak akan ada masalah yang timbul. Namun, jika kita membeli suatu barang, lalu disimpan untuk sementara waktu, dan kemudian baru digunakan, barulah akan muncul masalah. Dan masalah tersebut akan menjadi rumit lagi jika barang itu merupakan aset yang berumur panjang dan dapat digunakan pada periode waktu yang tak terbatas. Menurut Mubarok, biaya merupakan sejumlah pengorbanan yang dapat diduga sebelumnya, dapat dihitung, dan tidak dapat dihindarkan. Contohnya itu penyusutan dan pengeluaran akibat kelalaian. Biaya dilihat dari perilakunya terdiri dari dua macam. Yang pertama, ada biaya variabel atau variable cost.
adalah biaya yang dipengaruhi oleh volume kegiatan, misalnya biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya transportasi, dan sebagainya. Yang kedua ada biaya tetap atau fixed cost. Adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan, misalnya gaji top manajemen, bangunan pabrik, peralatan mesin, dan sebagainya. Yang kedua ada laba. Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Yang pertama, laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modal setelah dikurangi biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang markup pricing. Metode penetapan harga yang dipandang paling sederhana dan paling banyak digunakan adalah dengan menambahkan sejumlah kenaikan atau markup pada biaya produk. Markup pricing juga dikenal dengan cost plus pricing, adalah cara penentuan harga melalui penambahan atau persentase tertentu pada biaya langsung dari suatu produk. Markup tersebut ditetapkan dengan maksud untuk menutup biaya overhead atau biaya tidak langsung dan laba bagi perusahaan. Dengan demikian akan didapatkan sejumlah rupiah sebagai harga jual. Rumusnya ialah harga jual sama dengan biaya produk tambah markup sama dengan biaya produk tambah persen dari biaya produk. Di sini harga jual ditentukan dari biaya dibagi dengan 1 dikurangi persentase markup, yaitu harga jual sama dengan biaya per 1 dikurang persen dari markup. Pembahasan yang terakhir yaitu poin E, penentuan harga dalam pasar yang mapan. Harga produk di pasar yang mapan merupakan harga yang telah memenuhi keinginan perusahaan, yaitu harga produk yang ditawarkan mencapai tingkat harga yang maksimal. Terdapat beberapa metode penetapan harga produk pada pasar yang telah mapan, antara lain 1. Strategi posisi harga atau price positioning. Yang kedua, strategi harga lini produk. Yang ketiga, penetapan harga untuk menduga kualitas. Yang keempat, penentuan harga produk dalam satu paket. Yang kelima, potongan kuantitas. Dan yang keenam, penetapan harga promosi. Sekian dari saya kembali kepada moderator.